Oke, selamat datang. Jujur aja deh, siapa sih yang nggak pernah punya rekan kerja yang rasanya, aduh, rumit banget ya? Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Nah, ini tuh tantangan yang ada di mana-mana. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan hidup, tapi justru bisa makin berkembang pas kerja bareng mereka. Nah, coba baca kutipan ini. Rasanya kena banget gak sih? Kita semua tahu persis perasaan itu. Pas lagi ngecek email, terus jereng, muncul nama dia. Langsung deh, rasanya hari itu jadi lebih berat dari biasanya. Dan ini bukan cuma soal sebel-sebelan biasa loh. Coba bayangin, 44%, hampir setengah pekerja di Amerika itu pernah sampai resign cuma gara-gara atasan yang ribet. Ini angka yang gede banget dan nunjukin kalau dampaknya itu serius, bukan cuma ke karir tapi juga ke mental kita. Efeknya itu kayak domino loh. Nggak berhenti dirasa frustrasi kita doang. Orang-orang kayak gini bisa ibaratnya meracuni seluruh lingkungan kerja. Komunikasi jadi mampet, semangat tim jadi anjlok, rasa percaya hilang, dan ujung-ujungnya kepuasan kerja semua orang jadi ikutan turun. Jadi kalau Anda ngerasa kayak gini, Anda nggak sendirian. Ini masalah kita semua. Bahkan bisa dibilang ini semacam krisis stres dan frustrasi di dunia kerja. Bayangin, 75% orang setuju kalau rekan kerja yang rumit itu sumber stres paling utama. Jadi ya, ini masalah beneran. Oke, sampai sini kita sepakat ya, orang-orang itu emang masalah. Tapi, tunggu dulu. Coba kita tarik napas sebentar dan lihat dari sisi lain. Gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan cuma mereka? Kalau bukan cuma mereka, terus siapa dong? Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling penting. Sebuah pencerahan yang mungkin bakal mengubah total cara Anda memandang hubungan di kantor selamanya. Ini dia nih, kalimat kuncinya. Kita semua adalah orang bodoh di mata orang lain. Coba direnungin dulu. Artinya apa? Artinya, bisa jadi buat orang lain di kantor, kitalah orang yang rumit itu. Kitalah orang yang bikin mereka menghela napas. Wah, jelek banget ya. Kesadaran ini tuh maksa kita buat ngaca. Yang tadinya nunjuk-nunjuk orang lain, sekarang jadi nanya ke diri sendiri. Pertanyaan yang jujur aja susah. Jangan-jangan masalahnya itu saya ya? Jangan-jangan saya yang harus berubah. Terus gimana dong solusinya? Nah, inilah yang disebut pola pikir kolaborasi. Ini semacam mindset shift. Fokusnya bukan lagi pusing-pusing benerin orang lain, tapi benerin cara Anda kerja bareng mereka. Tiba-tiba rasanya kita punya kendali lagi kan? Oke, pola pikir kolaborasi. Kedengarannya keren, tapi prakteknya gimana? Nah, ayo kita bedah satu persatu langkah-langkah praktisnya yang bisa langsung kita coba. Intinya, ada 4 pilar utama. Semuanya nyambung. Pertama, mulai dari diri sendiri, kesadaran diri. Kedua, ambil alih kendali, kepemilikan. Ketiga, lihat keluar, rasa ingin tahu. Dan terakhir, bangun hubungan, koneksi. Kita detailkan ya. Kesadaran diri itu artinya kita berani nanya, kerja bareng saya tuh rasanya gimana ya? Terus kepemilikan, ini soal ngendalin reaksi kita sendiri, bukan tindakan mereka. Itu satu-satunya bisa kita kontrol. Lanjut ke rasa ingin tahu. Coba deh pahami mereka, jangan langsung ngejudge. Dan yang terakhir, koneksi. Fokusnya bangun jembatan komunikasi, bukan malah bangun tembok. Ini contoh yang bagus banget soal reframing atau mengubah cara pandang. Yang tadinya kita cap suka debat, coba deh lihat sebagai orang yang jujur. Yang kita anggap berisik, mungkin dia itu penuh semangat. Yang kelihatannya berantakan, bisa jadi itu tanda orang kreatif. Ini latihan untuk mengubah cerita yang kita buat sendiri di kepala kita. Oke, jujur ya, ini semua butuh usaha. Nggak gampang, terus ngapain repot-repot. Nah, sekarang kita bahas kenapa semua kerja keras ini worth it. Soalnya, hasilnya itu gede banget. Jadi, kenapa harus capek-capek? Ada 3 alasan utama. 1, hidup Anda di kantor jadi lebih enak. Anda jadi lebih nikmatin kerjaan. 2, Anda ikut andil bikin tempat kerja jadi lebih positif buat semua orang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Anda itu butuh sudut pandang mereka yang beda biar bisa berkembang. Dan ini bukan omong kosong loh, datanya ada. Para pekerja percaya kalau aja mereka bisa lebih jago ngadepin orang-orang rumit, dampaknya langsung kelihatan. Kepuasan kerja naik, produktivitas naik, semangat tim juga ikut naik. Luar biasa kan? Kutipan dari William Wrigley Jr. ini pas banget. Intinya, kalau dalam satu tim semua orang isinya iya-iya aja, berarti ada yang nggak berguna. Justru perbedaan pendapat bahkan dari orang yang nyebelin sekalipun, itu yang bikin kita inovatif.
Nah, ini dia poin utamanya, yang paling penting dari semua ini. Tujuannya itu bukan buat ngubah mereka, lupakan, itu mustahil. Tujuannya adalah ngubah cara Anda berinteraksi sama mereka. Kenapa? Karena pada akhirnya, yang bisa kita atur 100% cuma diri kita sendiri. Powernya ada di kita. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Lain kali, pas Anda ketemu lagi sama orang yang rumit, sebelum emosi, sebelum frustrasi, coba berhenti sebentar. Tarik nafas dan tanya ke diri sendiri, siapa yang mau saya ubah duluan?